Introducing. Mathlul Falah Islamic Boarding School Students Sharia Banking Study Program. Presenter card Ran. Are you ready for a presenting? Praktik akuntansi pembiayaan rahan. Pengertian, secara etimologi kata arahan berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara terminologi, arahan adalah menahan salah satu harta milik sepeminjam sebagai jaminan atas jaminan yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Jadi, arahan adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai. Dasar hukum dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh orang-orang yang berpiutang. Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan yang artinya, Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rukun. Menurut jumhur ulama, rukun gadai itu ada 4. Yang pertama adalah ziqat atau lafal ijab dan qabul. Yang kedua adalah orang yang berakad, ar-rahin dan al-murtahin. Yang ketiga adalah barang yang digadaikan atau al-marhun. Dan yang terakhir adalah utang atau al-marhun bih. Syarat-syarat arahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya rahin dan murtahin atau pemberi dan penerima gadai. Yang kedua, baligh atau sudah cakap hukum. Yang ketiga adalah al-marhun bih atau hutang. Yang keempat adalah al-marhun atau barang yang dijadikan jaminan. Dan yang terakhir adalah ziqat jelas. Skema arahan. Pada akad arahan, nasabah menggadaikan barangnya kepada pihak bank, kemudian pihak bank mentaksir barang gadai tersebut untuk menentukan besaran pembiayaan yang bisa didapat oleh nasabah, yang kemudian nasabah tersebut mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Aplikasi gadai dalam perbankan syariah digunakan dalam 2 hal. Yang pertama, gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah. Yang kedua, merupakan produk tersendiri sebagaimana diterapkan di Malaysia. Akad arahan dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Pencatatan akuntansi yang pertama pada saat penyerahan uang pinjaman. Keterangan piutang masuk di sebelah debit dan kas lebih menjorok ke kanan, masuknya di sebelah kredit. Pada saat menerima uang biaya pemeliharaan dan penyimpanan, kas berada di sebelah debit dan pendapatan berada di sebelah kredit. Yang ketiga, pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, keterangannya beban berada di sebelah debit dan kas berada di sebelah kredit. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Kas berada di sebelah debit dan piutang berada di sebelah kredit. Yang terakhir, jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan, penjual barang gadai jika nilainya sama dengan piutang, keterangan kas berada di sebelah debit dan piutang berada di sebelah kredit. Jika kurang, maka piutang masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Mbak, di sini saya mau menggadai cincin emas saya, bisa? Bisa Ibu, bisa lihat barangnya dan surat-suratnya terlebih dahulu. Oh iya Mbak, ini kartu identitas saya, terus ini suratnya, ini barangnya, bisa dicek dulu Mbak. Baik Ibu, saya lihat data diri dan barangnya terlebih dahulu ya Ibu. Dengan Ibu Naila Sylvia Dewi. Iya Mbak, itu bisa dicek ya, surat-suratnya juga. Ini cincinnya dengan harga 1.500.000 dan beratnya 1,5 gram ya Ibu. Ini kalau digadaikan uangnya hanya keluar. Bagaimana Ibu?
Oh iya Mbak, gak apa-apa karena saya emang butuh banget ya. Ini cincin emasnya mau digadaikan berapa bulan ya Ibu? Oh iya Mbak, saya mau gadai 2 bulan, bisa? Baik Ibu, jadi ini akan digadaikan selama 2 bulan dengan uang 1 juta, tapi di perusahaan kami ini memiliki biaya pemeliharaan sebesar 200.000 per bulan. Jadi selama 2 bulan Ibu membayar biaya pemeliharaan sebesar 400.000. Bagaimana Ibu? Oke Mbak, gak apa-apa karena saya butuh, saya ngikutin prosedur perusahaan Anda. Baik Ibu, silahkan diisi formulirnya dulu dan tanda tangan di bawah sini ya. Baik Ibu, saya cek terlebih dahulu. Datanya sudah lengkap. Tunggu sebentar ya Ibu, saya proses sebentar. Baik Mbak, saya tunggu ya, sebentar kan? Baik Ibu, ini uangnya sebesar 1 juta. Silahkan dihitung terlebih dahulu. Baik Mbak, saya hitung dulu ya. Oke Mbak, baik, sudah 1 juta di tangan saya ya Mbak, terima kasih. Baik Ibu, jadi setelah 2 bulan, jika Ibu tidak dapat mengembalikan uang pinjaman sebesar 1 juta, maka cincin atau barang yang Ibu gadaikan akan kami lelang. Jika uang hasil lelang ini lebih dari 1 juta, maka sisanya akan kami kembalikan kepada Ibu. Oh baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah saya akan membayar dengan tepat waktu. Baik, sudah selesai ya Mbak proses ini. Saya pamit dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Thank you for watching.